Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Jin Qorin tahun 2023. Sebelumnya, saya juga sempat merangkum film yang judulnya sama, tetapi konsepnya beda, yaitu Qorin tahun 2022. Bagi yang penasaran, link ada di deskripsi ya. Sebelum lanjut, saya disclaimer jika kedua film ini tidak ada sangkut pautnya ya. Jadi enjoy for watching. Jangan lupa juga ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Oke. Berlatarkan di Jogja tahun 1990. Seno dalam keadaan terluka berjalan sendirian di hutan dan bertemu sosok berwajah mengerikan. Ternyata hanya mimpi. Ia melihat keluar rumah ada yasinan. Tiba-tiba film pun dimulai. Di kantor, Abdi ditelepon Alia yang mencari suaminya bernama Seno yang saat ini ngepeki bawahannya bernama Awan yang ketahuan mencuri. Ia langsung memecatnya. Saya itu cuma mau mindahin, Pak. Saya nggak maling. Diceritakan, Abdi ini adalah adik iparnya Seno. Baru pulang, Seno disambut Alia. Ia lanjut nengok ke kamarnya Reva yang saat ini sudah tidur. Lampu dimatikan, tiba-tiba di rumah, Awan bersiap melakukan aksi menumbangkan diri. Sambil menikmati bintang di luar rumah, Seno dan Alia merencanakan liburan keluarga. Seno ini memiliki atasan bernama Wina yang saat ini telah menaikkan jabatan Seno menjadi manajer. Istrinya Awan melakukan aksi demo individu di kantor sebagai perpanjangan dari aksi penumbangan dirinya Awan. Seno lah yang ditunjuk sebagai pelaku utama. Hidupmu akan hitam. Atas hal ini, Abdi membuka pembicaraan dengan Seno, tapi ia nggak mau speak up. Reva baru pulang sekolah disambut Alia. Malam hari, Abdi datang ke rumah Seno untuk ikutan makan malam. Ketika bebersih di wastafel, Abdi dilihatin sosok. Di sisi lain, ternyata Seno juga membuka praktek pengobatan alternatif seseorang yang dihantui sosok dalam mimpinya. Saya sudah berobat kemana-mana, saya capek. Alia merasa kasihan dengan Reva yang hari-harinya hanya main dengan boneka, sehingga ia meminta dibuatkan adik untuk Reva. Hari liburan tiba dengan segala persiapan matang. Perjalanan ditempuh menggunakan mobil. Mereka nyanyi-nyanyi bareng hingga Reva kehausan. Kabar buruknya, botol minum lupa dibawa sehingga Seno berinisiatif beli. Tiba-tiba rumah Abdi mati lampu. Seberkas cahaya korek pun menjadi penerangan. Aneh sekali karena foto keluarga Seno terjatuh. Abdi pun nyetater motornya namun gak mau nyala sehingga ia memilih menelpon Seno guna mengabarkan firasat buruknya. Mas udah jangan terlalu banyak mikir yang aneh-aneh mas. Reva berdiri di hadapan Seno sehingga diantar kembali tidur. Di kantor, Seno memberikan berkas-berkas kepada Abdi, kemudian lanjut ke ruang produksi menemukan bawahannya ngerumpi. Jam pulang, Wina ngajak Seno makan malam bareng. Namun ia menolak karena lebih memilih makan malam bersama Abdi dan keluarganya di rumah. Semua selesai, Abdi langsung pulang. Wina memimpin rapat bulanan. Sudah selesai, semua pulang. Seno malah dicegah. Mereka berbicara hingga larut dengan gerak-gerik yang gak biasa. Hal ini disaksikan langsung oleh Abdi. Wina yang baru pulang kaget karena mobilnya nutup sendiri. Ia bodoh amat dan langsung masuk. Kembali ke tempat produksi, Seno membantu membukakan valve sampai harus kecelakaan. Wina lah yang mengobatinya langsung. Wina lanjut mendatangi dukun dengan tujuan mencari tahu lebih lanjut tentang Seno dengan perantara air kehidupan disapu tangannya yang langsung diritualin. Seno belum tidur, ia keluar kamar untuk pipis. Sementara si dukun memberikan bungkusan jimat untuk Wina.
Pagi hari sebelum berangkat kerja, Seno pamitan dengan Reva. Di tempat produksi, Wina nyerapatin Seno karena ia mau menjadi tempat curhat untuknya. Lagi-lagi Abdi menyaksikan. Wina pergi, Abdi langsung nyemprot Seno tentang kedekatannya dengan Wina. Aku sering melihat kamu berduaan sama dia. Ya itu kan karena Bu Wina itu bos kita. Mau pulang pun, Seno diawasi Wina terlebih dahulu. Sampai-sampai Wina mengintai rumah Seno. Reva berdiam diri di depan jendela. Tiba-tiba jeritan ini membuat Seno datang. Ia pun mengajaknya makan untuk menenangkan diri. Abdi yang bersantuy mendengarkan radio, tiba-tiba ada tangan yang mematikannya. Bayangan lewat padahal nggak ada apa-apa. Bercak air kehidupan menemani Wina mandi. Untung hanya mimpi. Wina berangkat kerja naik mobilnya. Sampai di tempat produksi, ia ditemui Abdi yang to the point meminta agar tidak mengganggu Seno. Tapi apa Bapak tahu apa yang telah terjadi dengan adik dan ponakan Bapak? Sebaliknya, Wina menuduh ada yang disembunyikan Seno. Mereka langsung memantau ke rumahnya. Betapa kagetnya Abdi karena sebenarnya Reva dan Alia itu tidak ada. Hal ini membuat Abdi frustasi sendiri di rumah. Baru sampai kantor, Seno langsung didatangi Wina yang mengatakan jika ia sudah tahu semuanya. Abdi pun juga mendatanginya untuk bertanya tentang keberadaan Reva dan Alia. Tidak semua urusan kami Mas harus tahu. Seperti biasa, Seno pulang kerja disambut Reva dan Alia. Sekali lagi, Seno menerima klien yang pengen usahanya lancar. Kalian berdua harus puasa 7 hari. Seno terbangun dari tidurnya karena mendengar gedoran pintu dari Alia. Di tempat produksi, Abdi menghajar Seno karena dianggap telah melenyapkan Alia dan Reva. Tidak ada balasan darinya, malah Wina yang datang. Kita cari adik dan ponakan kamu. Selanjutnya Seno biar menjadi urusan saya. Mereka kembali mengintai Seno yang tetap berkelakuan aneh. Lanjut, dukun yang sebelumnya pun didatengin. Sampai rumah, Abdi hanya bisa nangis, bahkan minum pun tak bisa. Sementara Wina mendapat gangguan di mobilnya. Alia yang dandan didatangi sosok, kemudian disureni oleh Seno. Scene flashback di masa Seno dan Alia masih pacaran. Ia melakukan ritual perdukunan. Ternyata hanya mimpi. Abdi tidak mengetahui latar belakang keluarga Seno, sementara orang tua Alia dan Abdi sendiri sudah meninggal. Abdi mencari buku nikah Seno serta foto nostalgia persahabatannya dengan Seno. Bersantui di atas batu, Seno mengajak pergi karena Ini tanah leluhurku. Seno merasa akan ada yang memisahkan Alia dengan dirinya. Mereka pun berjanji setia satu sama lain. Menggunakan motor, Abdi jalan-jalan hingga sampailah di rumah ibunya Seno. Diceritakan, Seno sudah tidak dianggap lagi sebagai anggota keluarga. Semua tindakannya sudah tidak ada lagi urusan dengan keluarga ini. To the point, Abdi menceritakan masalah Seno yang katanya orang pintar hanya dapat diatasi oleh keluarganya sendiri. Keluarga mereka memiliki ilmu gaib yang harus diwariskan. Naasnya, hal itu membuat ayahnya Seno tidak bisa meninggal dengan tenang. Oleh karena itu, ibunya Seno mengubur ilmu gaib tersebut, namun malah diambil oleh Seno. Abdi pun hanya bisa memberikan alamat rumah Seno, kemudian pergi begitu saja. Malam-malam, Wina menutup portal untuk mencegah Seno pulang. Wina pun diserangnya hingga pingsan. Segera, Wina diamankan dibawa menggunakan mobil. Sampai di rumahnya, Wina digeret masuk ke dalam gudang yang tak lain tak bukan ini adalah tempat Seno melakukan ritual. Karena Wina terbangun, ia harus menerima serangan yang membuatnya tumbang. Seperti biasa, Seno pulang disambut Alia. Datanglah Abdi yang langsung gedor-gedor rumah Seno.
ia sendiri yang membukakan hingga harus terjadi peraduan. Itu adalah ibunya Seno. Satu pesannya yaitu mengembalikan Alia dan Reva ke tempat yang sewajarnya. Abdi masuk ke gudang, di dalamnya tercecer air kehidupan Wina dan tentu saja dua jenazah yang telah dikafani yang tak lain tak bukan adalah Alia dan Reva. Scene flashback di momen Seno membelikan air, malah Alia dan Reva tertabrak. Setelahnya, Seno mengadakan ritual terhadap kedua jenazah tersebut untuk membangkitkan korinnya. Di samping kedua jenazah tersebut juga tersimpan ilmu gaib yang dicuri Seno. Abdi pun membakarnya. Disinilah kita akan dikembalikan ke scene awal ketika Seno berjalan sendirian di hutan dengan berbagai sosok mengitarinya. Sementara Abdi hanya bisa bernostalgia dengan jenazah Alia. Disinilah korin Alia menunjukkan diri. Sosok lain membawanya pergi. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 7,0 dari IMDb. Untuk rating versi saya, kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Jin Korean tahun 2023 dan see you next video.